gajinya pendamping desa itu tidak layak. Kalau disebut tidak apa ya, tidak manusiawi. Bayangkan saja misalkan PLD itu gajinya antara 2.200.000 sampai 2.700.000 pastinya. Dia mengampu sekian banyak desa. Ya, ada yang satu pendamping 3 desa, satu PLD itu 4 desa, 5 desa, bahkan ada yang di Kalimantan, kemudian di Papua, di Sumatera Barat itu sampai mengampu 8 desa dan seterusnya. Gaji pendamping desa di level atasnya itu cuma 3 juta, paling pol 4 juta dan seterusnya. Artinya memang sebetulnya sama sekali ini tidak layak untuk gaji seorang pendamping dengan tugas yang menurut saya agak berat ya, terutama teman-teman pendamping lokal desa. Ya, dibanding dengan gaji-gaji komisaris ratusan juta nggak jelas gajinya, nggak jelas kerjaannya itu ya, saya kira justru pemborosan bukan di sini. Jangan melihat dari jumlah total gaji pendamping nasional, kita harus total dengan jumlah pendamping 35.000 itu. Bayangkan misalkan kita menggaji 35.000 orang. Dan saya kira kalau dibagi ke masing-masing pendamping itu kecil banget. Ya, mungkin jauh lebih besar dengan gaji yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara regulasi, rujukannya pendamping itu jelas tanggungannya. Di Undang-Undang Nomor 6 itu eksplisit. Bahkan lebih eksplisit disebut di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pasal 128, pasal 129, dan seterusnya. Tidak perlu saya baca lah, karena mungkin teman-teman yang hadir di kesempatan itu tahu seperti apa pendamping. Yang ketiga, kenapa pendamping itu penting? Karena sekali lagi begini, dulu waktu saya berdiskusi di Undang-Undang RUU Desa itu, banyak pemerintah waktu itu memberikan warning kepada kita. Dan warning itu benar-benar terjadi hari ini. Salah satu warningnya adalah bagaimana kalau kemudian tiba-tiba setelah Undang-Undang Nomor 6 2014 itu disahkan, tiba-tiba kemudian pemerintah desa itu mendapatkan kucuran dana besar. Mulai dari 800 juta sampai 1,4 miliar. Yang selama ini mereka hanya mendapatkan ADD, alokasi dana desa. Dan itu kecil, kisarannya paling kalau di Jawa itu 300, maksimal 600 juta. Tiba-tiba kemudian dapat uang. Apa yang terjadi? Di saat situasi satu, mohon maaf, kapasitas pemerintah desa kita itu belum kuat mengelola uang sebesar itu. Yang kedua, perencanaan desa kita juga masih belum terlatih. Kenapa? Karena selama ini pemerintah desa atau desa itu tidak pernah diberi kewenangan untuk merencanakan pembangunan di desa. Tidak pernah diberi kewenangan untuk secara otonomi mengelola pembangunan. Tidak pernah diberi kewenangan untuk kemudian mengevaluasi atau memonitor pembangunan desa. Tiba-tiba kemudian Undang-Undang Nomor 6 itu memberikan otoritas yang besar seperti itu. Nah, berangkat dari situ kemudian perlulah pendamping. Jadi pendamping ini tugasnya bukan pengawasan, Pak. Ini yang salah ini. Kalau ke pengawasan itu kan punya kewenangan hukum. Namanya pendampingan, tugasnya itu pemberdayaan. Siapa yang diberdayakan? Masyarakat sekitar desa itu. Yang kedua adalah pemerintah desa dan BPD. Itulah yang kemudian didampingi oleh pendamping lokal desa, pendamping desa, PA Kabupaten dan seterusnya itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka karena pendamping tugasnya pendampingan, yang kedua tugasnya pemberdayaan, tentu saja pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan aparatur pemerintah desa. Yang ketiga tugasnya adalah peningkatan kapasitas pemerintah desa, BPD maupun masyarakat di sekitar itu. Kemarin kita punya DRP. DRP itu namanya Daily Report Pendamping Jiwa. DRP itu isinya kita ingin mengecek, kita ingin mengetahui seberapa jauh pendamping itu bekerja. Kita absen, Pak, tiap hari. Absennya itu bukan hanya tiap hari, Pak. Tiap jam kita absen. Kita punya aplikasi namanya DRP. DRP itulah salah satu kontrolnya pemerintah pusat, Kementerian Desa PDT, untuk melihat pendamping itu bekerja atau tidak. Apa tugasnya? Satu, pemberdayaan yang tadi saya sebut. Yang kedua adalah fasilitasi.
Apa yang disebut dengan fasilitasi? Pendamping memfasilitasi jika ada kepala desa yang tidak melaksanakan RPJMD, RKP desa, dan tidak menyusun APBD. Mungkin juga musdes tentang RPJMD itu tidak baik, partisipasinya lemah. Jadi contoh misalkan, kadang-kadang ada musdes RPJMD, musdes RKP itu pesertanya kan jelas diatur. 1 kepala desa, 2 perangkat desa, 3 BPD dan tokoh masyarakat. Nah, kita minta pendamping memfasilitasi Pak Kades untuk memastikan musdes itu ada. Yang kedua, memastikan kualitas musdes. Yang ketiga, memastikan pesertanya itu diundang untuk memastikan ada partisipasi perencanaan pembangunan di situ. Semua itu dilakukan oleh pendamping dan hasil potret mereka, capture mereka, dokumen RPJMD, dokumen RKP, dan APBD itu disampaikan ke kita lewat aplikasi itu. Jadi Kang Iwan, kalau mau tanya rekomendasi atau dokumentasi RPJMD, itu kita punya. Dokumentasi RKP, kita punya Pak. Nah, kemudian postur APBD masing-masing desa se-Indonesia kita punya Pak. Dari mana? Itu dari pendamping. Itu salah satu tugasnya. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa Kemendes memastikan memang kemudian ada sinkron antara perencanaan pembangunan di desa dengan pemerintah di atasnya, baik kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Makanya kenapa kemudian Menteri Desa membuat Permendes tentang prioritas penggunaan desa. Jangan sampai kemudian, mohon maaf, perencanaan pembangunan di desa itu KRBDW kalau bahasa Jawanya tidak sejalan dengan pembangunan nasional. Itu tugas yang kedua. Nah, tugas ketiga adalah pendamping itu adalah memediasi. Kalau kemudian misalkan ada konflik, baik kepala desa satu dengan kepala desa yang lain, atau kemudian kepala desanya dengan perangkat desanya. Dan hal ini banyak terjadi, terutama kepala desa baru jadi kepala desa. Mohon maaf, kemudian lawan yang dikalahkan itu adalah incumbent petahana, maka kepala desa yang baru berhadapan dengan perangkat desa lama. Pertanyaannya, apakah itu efektif? Dan seterusnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh pendamping. Yang kedua advokasi, Pak. Advokasi banyak, mohon maaf sekali lagi, ada atau banyak kepala desa, perangkat desa, BPD belum tahu persis tentang regulasi. Apa undang-undang apa Permendes itu, apa SE dan kebijakan semua, mulai dari Kementerian Keuangan, Kemendagri, kemudian Kemendes. Itu semua adalah tugasnya pendamping untuk memastikan agar penggunaan dana desa itu sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Yang kedua, pelaksanaannya benar-benar sesuai dan sebagainya. Jadi saya kira tugasnya banyak, nggak seimbang dengan gajinya. Apalagi kemudian sekarang postur kuota pendamping itu tidak imbang dengan jumlah desa. Pendamping kita sekarang 35.000 ya. Sementara jumlah desanya 74.960 sekian desa. Tidak imbang. Itu pun tidak proporsional. Makanya kenapa kemudian Gus Salim Iskandar, Menteri Desa PDB itu selalu minta kepada pemerintah, tolong naikkan gaji pendamping. Yang kedua, kita minta agar proporsional. Ya, meskipun tidak satu desa, tidak satu PLD, nggak apa-apa. Yang penting cover desanya itu tidak terlalu besar. Sehingga pendamping dengan gaji segitu itu tidak masih layak lah begitu. Nah, yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang betul, memang ada pendamping yang tidak tidak aktif. Itu pun kita evaluasi. Daily report pendamping itu setiap tahun kita evaluasi. Ada yang kita lanjut kontrak, ada yang kemudian kita tidak lanjut kontrak, dan seterusnya. Semuanya itu ada. Makanya setiap tahun kita punya, apakah itu PLD, apakah itu PD yang kayaknya, dan kita tidak lanjut kontrak. Karena kita tidak mendapatkan laporan kinerja baik DRP maupun pelaporan kinerja substansi itu tidak, EPKIN kita itu tidak masuk. Banyak sekali, makanya setiap tahun kita kemudian mengisi kekurangan-kekurangan pendamping baik yang berhenti mengundurkan diri atau kita berhentikan. Itu banyak. Nah, karena itu saya setuju dengan Pak Desi. Kalau kemudian pendamping itu tidak perlu direvisi, Pak. Di undang-undang itu cukup direvisi PP nomor berapa itu? PP 43 itu.
Itulah yang mungkin kita revisi pertajam agar perhatian pemerintah itu terhadap pendamping itu lebih kuat. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah oleh karena itu karena banyak kemudian pemerintah desa yang masih perlu didampingi dari sekian banyak itu, saya kira eksistensi pendamping sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, pendamping ini dengan begitu apa kita perlu tambahan kewenangan atau enggak? Menurut saya tidak. Pendamping tidak perlu diberi tambahan kewenangan. Karena kalau pendamping diberi tambahan kewenangan, itu artinya bukan pendamping lagi. Itu bisa saja abuse. Yang kita lakukan adalah peningkatan kapasitas pendamping. Peningkatan kapasitas pendamping itu berkali-kali kita lakukan. Ada yang reguler, ada yang sifatnya kondisional. Kayak misalkan tahun ini Kemendes akan melatih 10.900 pendamping. Kita latih baik yang baru maupun yang lama. Kita latih, kita kumpulin untuk memastikan agar kapasitas pendamping benar-benar mampu dan bisa mendampingi kepala desa dan pemerintah desa. Dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan, dari sisi pelaksanaan pembangunan, sampai yang terpenting itu adalah persoalan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBD oleh kepala desa itu. Semua materi itu ada. Target kita sekarang 10.900, tahun depan setiap tahun ada. Nah, oleh karena itu jangan diberi kewenangan Pak. Pendamping, menteri tidak setuju memberikan kewenangan tentang persetujuan RPJMD, RKP atau BPJS. Itu bahaya nanti. Kita tidak beri kewenangan, tapi kita beri kemampuan mereka, kapasitas mereka, agar kemudian pendampingannya maksimal terhadap target pemerintah kita. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, saya kira mungkin bukan revisi tepatnya Pak untuk pendamping, tetapi diperkuat peningkatan kapasitas. Siapa yang melakukan itu? Kemendes salah satunya yang punya kewenangan untuk mengelola pendamping untuk melakukan itu. Dan setiap tahun kita lakukan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita ini Kementerian Desa itu kan nggak punya kaki juga. Maka satu-satunya kaki atau tangan Kemendes untuk melihat itu tadi RPJMD, RKP, dari sisi keterbitaannya, dari sisi dokumennya, dari sisi partisipasi muslimnya, itu dari Kemendes. Jadi dan kita punya datanya sampai sekarang. Desa-desa yang telah bikin APBD, desa-desa yang telah bikin RKP itu ada semuanya datanya kita. Dan kita mengetahui itu semua dari pendamping kita. Informasi itulah yang penting. Karena kenapa? Yang terpenting lagi adalah nyambung tidak RKP, RPJMD, RKP, APBD kita dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi contoh misalkan prioritas penggunaan dana desa sekarang itu harus nyambung, harus penguatan ekonomi lokal. Karena ekonomi nasional tidak akan kuat kalau ekonomi lokal itu kuat. Makanya kenapa kemudian Menteri sangat memprioritaskan pembentukan BUMDes, dan kemudian bagaimana pendamping kita juga arahkan agar punya kekuatan kemampuan untuk bisa mendampingi BUMDes. Yang kedua masalah bencana dan seterusnya. Jadi itulah sehingga kenapa kemudian jadi kalau teman-teman apresiasi Bapak tadi bilang keterlibatan pemerintah pusat, sebetulnya bukan keterlibatan, tapi konteksnya kita fasilitasi Pak. Jadi Kementerian Keuangan yang kemudian mengatur transfer duitnya, Kemendagri kemudian mengatur tata kelola pemerintahnya. Kenapa itu penting? Karena kepala desa itu pemimpin penyelenggara pemerintah. Nah, yang ketiga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal itu mengatur, Pak, memfasilitasi bagaimana agar penggunaan dana desa itu benar, Pak. Makanya kita juga punya aplikasi. Nama aplikasinya itu monitoring evaluasi dana desa. Jadi setiap tahun kita punya data untuk apa dana desa oleh kepala desa. Kita punya Pak, kita punya. Dan kita punya APBD mereka, kita punya. Kemudian dana desa untuk apa saja itu kita punya. Sampai kepada persoalan pembangunan sarpras atau fisiknya kepala desa itu kita punya. Makanya setiap tahun kita memberikan data itu kepada Presiden. Dan oleh Presiden selalu disampaikan dalam pidato kendaraannya tanggal 16 Agustus. Itu datanya dari kita lewat aplikasi Monet dana desa. Sekali lagi ini penting. Kenapa? Karena seringkali kemudian Pak Kades lupa Pak. Karena mungkin Pak Kades waktu kampanye janji ini, janji itu.
ternyata kemudian postur APBD desa nggak cukup duitnya, akhirnya tidak tersampaikan. Banyak kemudian mungkin dulu waktu kampanye janjinya tidak realistis, bukan kewenangannya, tapi kemudian terkendala ketika mereka menyusun SKP dan menyusun begitu. Jadi sekali lagi bahwa Kementerian Pusat, Kemendes PDB itu sifatnya fasilitasi untuk memastikan agar dana desa itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dana desa benar